Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat iman Islam sehingga dapat berkumpul dalam acara seminar budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan, kelima pemaparan materi, keenam tanya jawab, dan ketujuh penutup. Memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi membawa kelancaran pada acara seminar budaya positif hari ini. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan. Setelah hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, tuk dua tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Dan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan kita semua dapat ilmu bermanfaat. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, sambutan kepada Ibu Hera Mulyana SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan seminar pada angkatan 7 terhadap saudara Bu Atik Fatkul Janah SPD SD. Tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir di sini untuk mengikuti seminar budaya positif. Semoga dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, sehingga bisa sesuai dengan keinginan yang telah dirancang oleh para bapak fasilnya. Kemudian kita hanya bisa mengikuti seminar ini dan juga bisa menambah wawasan dalam pembelajaran kita nantinya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang kelima, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Atik Fatkul Janah SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan utama, marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, hari Selasa 31 Januari 2023, kita dapat berkumpul bersama dalam waktu dan kesehatan dalam kegiatan saya selaku CPP Angkatan 7, yaitu seminar budaya positif bersama guru SDN 3 SMP. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kita kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Ketiga kalinya, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru juga kepala sekolah atas waktunya
sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa mengadakan seminar budaya positif di kelas ini. Dan terima kasih sekali atas bantuan rekan-rekan sehingga pada hari ini dapat terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kegiatan seminar budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu yaitu kegiatan yang seharusnya kita laksanakan di sekolah kita, yang mana membawa positif kepada anak didik kita, sehingga apa itu yang dirasakan P5 itu bisa terlaksana terhadap kegiatan sekolah. Pokok bahasan yang akan saya ambil pada seminar kali ini yaitu: 1. Perubahan paradigma, 2. Konsep disiplin positif dan motivasi, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Segitiga restitusi. Sebenarnya budaya positif yaitu di mana seorang pendidik pada hakikatnya adalah sama dengan kewajiban seorang petani, yang kemampuan kita hanya bisa merawat tumbuh kembangnya anak-anak didik. Tidak bisa kita menentukan karakternya, itu kita tidak bisa menentukan, itu sudah dari sononya. Kita hanya bisa memupuk, merawat, dan seumpama jagung itu kita hanya bisa menyiangi dari hama dan gangguan. Jadi seumpama kita tanamannya jagung, maka akan tumbuhnya jagung. Kita hanya bisa membantu dia untuk tumbuh subur. Bagaimana menjadi jagung yang berhasil panen dengan karakternya, kodratnya, sebagai kodrat alam, kodratnya dia menjadi jagung, dan kodrat zaman mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya sebelum kegiatan kita lanjut, biar tidak terlalu tegang ya kegiatannya terlalu tegang hari ini, kita bermain dulu, buka aku. Ayo dua orang guru mohon ke depan. Ini ada permainan kecil yang ini saya dapat dari ilmu di mengikuti CGP. Monggo Bu Eki dan Bu Indah maju ke depan, monggo. Nggak apa-apa, ini hanya sekedar permainan ya, permainan saja. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Yang penting jangan tekan, nggak usah tekan ya, kegiatan yang santai saja. Yang penting kita mengenal apa materi yang kita sampaikan. Salaman dhisik ngono kuwi. Salaman berarti foto bare. Ini saya ada uang ya, ada uang 100. Ini berharga apa tidak? Berharga? Sangat berharga. Ini permainannya seperti ini. Ini bukanlah aku. Ini salah satu guru itu memegang uang ini. Dan salah satu membujuk supaya uang ini diberikan dengan cara apapun. Dia memberikan bujukan atau apa, segala cara yang penting bisa mendapatkan uang tersebut. Dan jenengan bagaimana berusaha memberikan atau tidak terserah. Ya, saya ini ya katanya. Ini yang dipegang dulu. Dipegang erat. Hilang kan? Ini hak Anda. Jadi jenengan itu seperti hak ya, itu dipegang erat. Itu barang berharga milik Anda. Nah, sekarang coba jenengan lakukan apapun supaya uang itu berpindah kepada Anda. Anda bisa melakukan apapun. Berdoa. Ya Allah. Ben salah ben. Dan coba dipegang erat. Ini nanti ya, tak kembasnya bakso. Sama aku ya. Tadi saya lho, untuk saya meledos. Saya mau pinjam uang itu. Lah, gimana? Kasihan ibu untuk beri ke saya. Kasihan saya Bu. Foto saya meledos tadi bukan saya nggak bawa uang. Gimana ibu? Maaf Bu. Guru tadi
tolong Bu, belas kasihan. Nanti besok saya kembalikan. Uangnya itu sangat Gini ya, Bu, penting. bukannya saya tidak mau memberikan, tapi juga tolong mengerti hari ini tuh saya juga lagi butuh uang ini. Di rumah saya tidak punya beras. Dan saya nanti kalau dibagi aja. kalau pulang ya, terus anak saya nanti nggak makan gimana? Kalau gitu dibagi Ini beli aja. beras. Ya, dibagi 2 aja Bu. Besok saya kembalikan, mohon Bu. Dan nanti kalau dibagi bisa beli beras, terus nggak bisa beli lah, terus anak saya mau Masih makan susah apa? Pak, Bu. Untuk beli beras berapa? Belilah kan 50 saja cukup. Nah, anak saya itu banyak loh Bu. Dan nanti kalau satunya makan terus satunya tidak makan, akan dia menangis kasihan. Gimana? Gimana toh kok gak kasihan sama Ya, saya? ya bukan saya nggak kasihan Bu, lah terus nanti Saya yang berangkat uang. ya itu resiko aja. Kalau seandainya minta kasih jenengan, nah terus nanti anak saya gimana ya, kita sama-sama butuh lah Bu. Ya nanti bagi aja Bu. Berbelas kasihan saya Bu. Ya ibu juga mohonlah pengertian saya juga butuh uang ini, sangat butuh. Saya buat beli Oh beras, berarti Ibu beli gak punya, gak punya. Bukan, saya nggak punya rasa kasihan. Dan nanti yang menasihani anak saya siapa? Anak saya juga Akan ada mbaknya. coba lah Bu, jenengan coba cari solusi yang Sudah lain. sama-sama Ya, Bu tadi. ya mungkin solusinya itu juga bisa mungkin motornya Gimana? atau pinjam Dituntun? ya, atau bilang dulu ke bengkelnya, ke montirnya juga dikasih besok, itu kan juga bisa. Dan nanti kalau ini saya kasih jenengan, terus saya pulang gimana, anak saya nangis belum makan lapar, terus saya nanti gimana, rak yo menangis, terus saya aja. Lah ini kalaupun dibagi tidak bisa untuk beli bahan. Kalau dibagi Bisa kalau bagi di dalam kan murah. Yang atas itu yang dalam sudah tandelannya dah dua. ya, tapi kalau dibagi lah anak saya yang satunya juga nangis. Nanti kalau gimana kalau nanti sore saya kembalikan ke rumah Ibu. Yang itu yang dengan berat 50. hati Bu, saya mohon maaf mungkin lain kali kalau saya longgar, saya mohon maaf saya tidak bisa untuk hari ini. Mungkin kalau lain hari insya Allah saya kalau bisa bantu, dan kalau tapi untuk hari ini mohon maaf sekali karena anak saya di rumah menunggu, mereka belum makan. Saya tidak punya beras, saya tidak punya putihnya juga sudah tidak ada punya uang sama-sama, jadi ya saya mohon maaf. Ya udah kalau gitu terima kasih. Berarti Ibu nggak boleh. Iya, mungkin bisa cari bantuan yang lain. Terima kasih. Hakku kan ya. Iya. Bu, saya pinjam bentar ya, Bu. Tadi katanya nggak saya. Oh iya, ini tadi saya juga pinjam di sekolah. Oh iya. Enggak mempertahankan hakku dengan sekuat tenaga. Ternyata kalau saya minta dulu ini. Boleh ya Bu? Bagaimana? Kembali ke saya. Iya. Nah, dari kegiatan ini kita belajar sebenarnya. Kita belajar seseorang itu tidak akan bisa dipengaruhi atau dikontrol orang lain. Jadi anak-anak itu sebenarnya seperti itu. Dia itu tidak bisa kita pengaruhi kecuali dia mau dipengaruhi. Contohnya dari seperti Bu Indah tadi, memohon, membelas dengan bagaimanapun caranya. Bu Eki tidak mau memberikan kepada Bu Indah. Kemudian Bu Eki dengan halus saya beri, Bu, saya pinjam lagi. Kenapa? Karena itu tadi milik saya pinjam ke Bu itu. Diberikan. Sebenarnya kalau Bu Eki mau, Bu, wis tak pakai, itu bisa. Tetapi karena dia mau memberikan kepada saya dengan kehendak hati, mau, itu menjadi bisa. Seperti itu ilusi yang terjadi kepada anak-anak kita. Jadi dengan begitu, anak itu tidak bisa kita paksakan, kowe jadi dokter, kowe jadi begini, kamu harus begini. Itu tidak bisa. Jadi dia mau kita bentuk, mau kita tuntun dengan berbagai tuntunan zaman itu dengan kesadaran dia, dengan kemauan dia sendiri. Kalau dia tidak mau, tidak akan bisa. Dari permainan tadi kita mengambil hikmah
Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Dari itu kita tidak bisa mengontrol seseorang. Jadi kecuali dia mau dikontrol. Seperti sekolah, ternyata anak itu berangkat sekolah, berarti dia mau dikontrol atau melaksanakan kegiatan sekolah dia dengan kesadaran sendiri mau belajar. Contoh lagi kegiatan yang kemarin terjadi yaitu terhadap murid saya yang di kelas 1, Hilmi, ya kan? Hilmi kenapa tidak mau? Tidak mau sekolah karena dia dalam diri tidak mau dikontrol oleh orang lain. Jadi dia terus mogok. Kalau tidak mau, itu tidak bisa dimasuki apapun. Kalau dia tidak mau, dia dengan menjamin apa tidak akan masuk. Ilusi-ilusi yang terjadi di dalam sekolah pada umumnya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Dia memiliki suatu tujuan. Kita tidak bisa mengontrol dia. Kowe lho kudu dadi bocah pintar. Kowe kudu dadi bocah seperti ini. Kowe kudu taat agama, kowe harus soleh. Itu tidak bisa. Ilusi yang kedua yaitu ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat seorang guru untuk berubah. Aku semuanya guru kaya, aku ben kaya diomongin ben aku pintar. Sebenarnya dia tidak lahir dari dirinya sendiri, tetapi karena bujukan dan rayuan. Aku ben dianggap pintar. Ilusi yang selanjutnya yaitu bahwa kritik dan merasa bersalah menguatkan karakter. Itu salah juga. Kritikan seperti kritikan kamu itu kalau ngomong jangan ceplos-ceplos. Kamu itu kalau ngomong sama temennya jangan sinis. Itu kritikan itu tidak bisa membentuk karakter seseorang. Oh, dia itu malah menjadi anak yang tidak ceplos-ceplos, dia tidak sinisan. Itu dia udah karakter dia itu akan tetap seperti itu. Walaupun itu mengkritik dia bagaimanapun tidak akan bisa merubah karakter dia. Jadi itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu demi kemajuan. Memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Memaksa contohnya, kowe kudu sinau. Ini harus seperti ini, harus PR, harus dikerjakan. Ini harus seperti ini. Itu tidak benar. Itu hanya ilusi dan itu tidak berefektif pada jangka mendatang. Itu hanya ada ketakutan. Contohnya kita yang sering terjadi di rumah kita membilang, nah, kowe harus seperti ini. Kowe sinau atau sinau. Gelem apa ora? Orang tak cetok, tak jelas seperti itu. Itu kegiatan yang salah. Itu kegiatan yang memaksa. Memaksa itu tidak akan berefektif jangka panjang. Akibatnya tekanan mental ada. Tekanan mental, dia tidak dengan kesadaran sendiri untuk belajar. Tidak ada kesadaran diri sendiri untuk ini tanggung jawab saya belajar. Ini tanggung jawab saya untuk rajin belajar. Nah, dari kegiatan tersebut, kita menjadi tahu bahwa pemaksaan terhadap anak tentang sesuatu walaupun itu kita anggap benar, itu tidak benar. Dari kegiatan dari pemaparan tentang ilusi tadi, kita membahas bagaimana merubah paradigma dari pemikiran kita yang ilusi tadi. Menurut kita benar, sebenarnya itu salah. Kita menjadi teori kontrol, kita mengontrol. Contoh di form yang sebelah kiri, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
pandangan tentang sesuatu sama dengan kita. Kita berubah menjadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya dengan anak-anak. Dengan anak-anak itu Peko nek sinau wis mesti pinter. Seperti itu. Kan biasanya kita seperti itu. Wis kok nek sinau mesti pinter. Padahal itu kita ubah menjadi memakai dia. Oh, berusaha menjadi anak yang rajin supaya nanti kamu kelak memahami apa kebutuhan dunia. Kesadaran itu yang harus kita munculkan dari seorang anak. Pemaksaan dan memaksa dan mengkritik juga memberikan stimulus yang memaksa itu tidak akan efektif sama sekali. Dengan melatih kesadaran dia memandang dunia itu kebutuhannya seperti ini toh. Kita itu harus belajar rajin toh untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang berperilaku buruk ini mesti salah. Contohnya bertingkah laku berperilaku buruk. Kayaknya dirinya sepatunya kancane. Contohnya itu. Kayaknya ngomong bisa sebenarnya itu bukan suatu tanpa tujuan. Dia memiliki tindakan itu pasti sesuatu kegiatannya dia memiliki tujuan, ingin dihargai atau ingin memiliki kasih sayang, ingin diperhatikan. Kemungkinan besar ada di balik kegiatannya melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menjadi teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dari kegiatan belajar bahwa seseorang bisa mengontrol kita itu merubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya semangat belajar. Kalau tidak timbul dari diri kita sendiri, itu akan cepat hilang. Akan cepat 1 hari, 2 hari, ayo semangat. Contohnya dikasih hadiah. Hari ini kalau semangat, nanti akan saya kasih hadiah. Mungkin besok lagi tidak akan semangat. Semangat itu tidak akan timbul dalam jangka panjang. Jadi semangatnya akan cepat hilang. Kecuali kalau kita menumbuhkan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri anak. Kalau semangat belajarnya ada, dia akan tumbuh. Walaupun tanpa ada ribet, tanpa ada ujian, dia akan terus bersemangat. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti ada pada keyakinan kelas. Yang misalnya model berpikir menang kalah, menjadi teori kontrol model berpikir menang dan menang. Menjadi menang dan menang. Tidak ada yang menang dan kalah. Jadi dia akan menjadi seorang yang menang dan pemenang. Kemudian tentang kegiatan yang positif itu kita memasuki tentang disiplin, kegiatan disiplin sekolah. Bagaimana memaknai disiplin? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid bertindak, menciptakan dan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Dan unsur utama terwujudnya budaya positif adalah disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Apakah dengan disiplin positif anak kan jam 7 datang, anak ini disiplin, upacara tepat waktu, kelasnya selalu rapi, PR-nya selalu dikerjakan? Tidak. Kita membahas disiplin positif dengan berbagai wacana. Kita disiplin positif itu bisa keyakinan kelas, bisa keyakinan sekolah, di mana bisa kita sepakati bersama. Disiplin positif yang ada pada mindset kita, disiplin itu berlaku pada kita. Kalau anak yang tidak disiplin akan dihukum. Anak yang tidak disiplin dihukum. Anak yang tidak mengerjakan PR
dihukum. Dari penjelasan Bapak Pendidikan kita, Kiai Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri yang keluar dari dalam diri dan kesadaran dirinya sendiri, bukan karena tekanan, ancaman, dan hukuman. Disiplin diri yang sadar dari saya nanti kalau terlambat, saya nanti ketinggalan pelajaran. Bukan karena aku kalau terlambat aku dihukum push-up 10 kali. Bukan karena itu. Kenapa disiplin positif ini kita terapkan? Supaya itu berkelanjutan. Supaya apa? Program P5 itu tertanam kepada dalam diri anak. Anak yang merdeka, anak yang bahagia. Menurut Gandhi adalah pendidikan adalah membahagiakan anak. Ada utama itu kebahagiaan anak yang paling utama. Di sekolah itu bahagia, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa ketakutan terhadap hukuman, ancaman, atau paksaan disiplin yang memerlukan kekerasan. Dia melaksanakan sesuatu konsekuensi dengan kesadaran diri sendiri. Seperti pada teori motivasi yang kita ketahui, motivasi itu ada eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu pertanyaannya. Maka apa yang akan terjadi? Kemudian motivasi internal, yaitu untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sing tak oleh aku kok disiplin. Motivasi internal seperti itu. Motivasi eksternal, apa sing tak oleh aku orang melakukannya. Kira-kira aku boleh sanksi ya, seperti itu. Kemudian motivasi internal, tujuan untuk disiplin positif akan seperti ini. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa. Tujuannya jauh ke depan. Tidak hanya seketika itu. Tujuannya ke depan, mendisiplinkan diri terus berlanjut sampai yang akan datang. Menularkan kepada anak-anaknya, kepada adik. Waktu itu saya kalau disiplin akibatnya saya tertib. Saya disiplin masuk, saya bisa pelajaran ini. Saya sering tidak masuk, saya akan ketinggalan pelajaran ini. Itu keluar dari dalam diri sendiri, dari internal seorang anak. Tidak karena aku boleh orang masuk, aku dicek aku PR orang harus menghadap. Itu bukan karena itu. Nanti ada hukuman dari bu guru, dari ada sanksi karena tidak mengerjakan PR. Kalau tidak ikut olahraga saya disuruh pusat, tidak itu. Tapi dari kesadaran diri sendiri. Konsep disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dari dalam diri sendiri, jadi timbul orang kok bergok, aku mungkin rajin menghafalkan perkalian oleh hadiah. Saya nanti kalau rajin belajar, rajin masuk, saya nanti dapat pujian dari Bu Edi. Aku kok ngai hadiah kerep yang buta, aku kok mari disayang. Bukan dari itu. Tapi karena apa? Karena kita
dia sendiri memahami rajin itu penting bagi dirinya sendiri, disiplin itu penting bagi dirinya sendiri. Memunculkan itu, memunculkan pada diri peserta didik, murid kita, anak-anak kita itu bagaimana memunculkan motivasi yang ada dalam dirinya, bukan karena apapun, bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, bukan karena hadiah. Kita memunculkannya dengan lemah lembut, dengan kesadaran. Kira-kira dengan apa memunculkan seperti itu? Kedisiplinan di sekolah, Bapak Ibu Guru. Dengan apa memunculkan keyakinan-keyakinan itu? Supaya ada kesadaran, motivasi, Diberi rewet kajian. memberi reward atau hadiah. Ada lagi? Beri semangat. Memberi semangat. Mungkin bisa, dari semua itu bisa. Tapi yang pasti bisa kita lakukan adalah melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bentuk dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Contoh keyakinan kelas kita sepakati bersama di dalam satu kelas. Dalam satu kelas, ayo kita sepakati bersama. Saling menyayangi antar anggota kelas. Kok ada yang bertengkar, ada yang membuli, ada yang mengejek, itu ada. Oh, keyakinan kelas dilanggar. Dia mengetahui, oh saya karena membuli, saya menerima hukuman. Mengembalikan buku pada tempatnya. Mengembalikan, kita sepakati bersama satu kelas. Anak yang tidak mengembalikan buku pada tempatnya, menulis surat Al-Ikhlas atau menghafalkan surat Al-Ikhlas, kita sepakati bersama dalam satu kelas. Berarti anak yang melanggar apa yang diyakini dalam satu kelas, teman yang lain juga saling mengingatkan, dia sendiri sadar, oh saya tadi mengambil buku tidak saya kembalikan, berarti saya harus menulis Al-Ikhlas atau menghafalkan Al-Ikhlas. Jadi dari keyakinan kelas itu kita sepakati dalam satu kelas, kita memiliki kebijakan yang sama, yang adil antara satu dengan yang lain, bukan dari guru. Keyakinan kelas itu bukan dari guru. Jadi kita sepakati bersama dalam satu kelas, ataupun itu keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah pun contohnya, anak yang tidak masuk pukul 7 akan mendapat sanksi berlari mengelilingi lapangan. Itu kita sepakati. Kalau tidak disepakati bersama, itu tidak menjadi keyakinan kelas. Jadi motivasinya kita timbulkan kesadaran dari dalam diri itu melalui itu. Oh, anu saja Bu, nanti kita sepakati kalau yang telat berdiri atau yang telat menyapu. Nah, itu kesepakatan satu sekolah, harus disepakati satu sekolah. Kalau kesepakatan sekolah, kalau keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas harus kita sepakati satu kelas. Coba dari dua kotak ini mana yang keyakinan kelas, mana yang bukan? Yang kanan apa ini? Coba monggo. Yang kanan apa yang ini? Yang keyakinan kelas. Kiri. Yang satu pasti peraturan. Peraturan itu bukan keyakinan kelas. Salah satu itu keyakinan kelas yang harus dilakukan sepakati bersama. Coba bagi yang mana? Mana apa yang ini? Dari dua bab itu mana? Yang peraturan dan mana yang keyakinan kelas? Peraturan kiri, keyakinan kanan. Nah, betul. Peraturan yang kiri, keyakinan kelas yang kanan. Dari ini kita tahu
bisa kita buat dengan berbagai modifikasi dari setiap guru di masing-masing kelas tersebut. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Peraturan keyakinan kelas sama dengan nilai kebajikan yang dituju, yaitu kita menetapkan suatu keyakinan kelas, kita akan memiliki suatu kebajikan yang kita tuju. Itu sudah pasti. Bagaimana memunculkannya? Seperti itu tinggal kita memodifikasinya. Contoh saja, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu sudah kita sepakati dalam satu kelas. Ya semuanya, hari ini kita menetapkan keyakinan kelas bahwa selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikan yang kita tuju apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tujuan kita adalah apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kesepakatan yang kita sepakati bersama dalam satu kelas. Jadi semuanya tahu dari kelas itu, dari satu kelas itu atau dari satu sekolah itu. Kalau itu keyakinan sekolah. Apa dari keyakinan itu nilai kebajikan yang dituju, yaitu komitmen pada tujuan, yaitu di disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuan kita apa? Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba demi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran dalam kegiatan apapun, mungkin antri di WC, mungkin antri membeli jajan di kantin, itu untuk menghormati orang lain. Setiap peraturan atau keyakinan kelas memiliki suatu tujuan yang positif demi anak, demi kebahagiaan dan kesadaran untuk melakukan keyakinan kelas tersebut, melakukan kebajikan tersebut, tidak hanya karena hukuman, reward dan hadiah ataupun sanksi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, bisa berubah, terserah dari kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum. Pokoknya terserah kebijakan gurunya. Kelas insya Allah kelas 6 apa? Yang lain tidak masuk ke masjid diizinkan bagaimana asal itu. Jadi nanti peraturan kelasnya dibuat se-fleksibel dan senyaman mungkin. Anak itu bahagia tapi tetap melaksanakan kebaikan. Kelas 1 contohnya tidak boleh memukul-mukul tembok kelas 1 karena mengganggu orang lain. Jadi tujuannya adalah supaya kelas lain tidak terganggu karena terbuat dari kafalun seperti itu. Jadi dia nanti sadar, oh ini mengganggu, saya akan mendapat teguran dari guru. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak negatif. Positif ke arah kebaikan, kebahagiaan dia. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Kemudian keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dapat diterapkan di kelas tersebut. Peraturan yang tidak mungkin impossible kita terapkan, tidak mungkin kita pakai. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi saling berkomunikasi dulu, tidak ditentukan salah satu, ditentukan ketua kelas dan guru, tidak. Jadi semua harus hadir, kita curah pendapat, bagaimana?
Kenapa memilih konsep? kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan antara siswa dalam satu kelas. Betul sekali. Jawaban yang sangat tepat dari Bu Mira. Kenapa kita memilih konsekuensi? Karena sudah ada keyakinan, kesepakatan yang telah kita bentuk. Kita tidak akan memberikan hukuman. Kamu harus pesan 10 kali karena telat. Kamu tidak mengerjakan PR, menulis satu lembar. Tidak. Konsekuensinya kalau saya terlambat. Jadi dia sadar sendiri karena sudah disepakati. Saya terlambat 20 menit masuk. Saya harus menempel adik kelas. Jadi dia melaksanakan konsekuensi dengan sadar. Oh, konsekuensinya saya nanti kalau telat ke sekolah, saya nanti kalau mengerjakan PR. Konsekuensinya dia tahu. Tidak dengan pikiran, dia harus guru. Tidak seperti itu. Jadi dia melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Oh, konsekuensinya saya seperti itu. Dia belajar tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Coba nomor satu. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nomor satu, Hukuman. betul, hukuman. Nomor dua, Juga hukuman. menyuruh murid melari melintasi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, betul, hukuman. Nomor tiga, bersama. Nomor 4, konsekuensi. Nomor 4, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Menyuruh murid lari melintasi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Hukuman. Berarti Bapak Ibu semuanya paham apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Dari situ kita akan tahu bagaimana menerapkan kepada peserta didik, anak didik, murid-murid kita. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, harus dilaksanakan karena sudah di. Contohnya kesalahan itu sudah saya lakukan, berarti saya harus melaksanakan konsekuensinya. Saya telah memukul anaknya itu, melakukan kekerasan itu, saya seharusnya minta maaf. Dia sadar sendiri. Ayo, orang minta maaf. Ayo, awas ini itu tidak betul, tidak betul. Itu namanya ancaman. Itu tidak betul. Jadi karena dia telah melakukan kesalahan, dia dengan sadar, oh saya harus minta maaf. Kamu tadi telah memukul temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf. Oh ya, sekarang lakukan dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Masalah dari yang telah terjadi, kita lihat kan seperti itu. Yang sudah melakukan kesalahan dengan tekanan, itu yang keliru. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kita sering tidak hanya fisik yang terluka, tapi kadang jiwanya. Kau dua lah, padahal dia memang benar melakukan kesalahan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia itu melakukan konsekuensi. Dia itu yang dia tahu yang ada dalam dirinya bahwa gurunya yang itu jahat, gurunya yang itu keren, padahal itu mengarahkan, tapi arahnya salah. Seharusnya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berkat komunikasi melakukan kesalahan, mungkin agak kurang diperhatikan. Dia akan merasa ibu kayak bukan apa? Saya belum minta maaf, belum melakukan apa yang diyakini kelas. Hukuman berakibat pada anak membenci kedisiplinan. Disiplin dia akan
membenci kedisiplinan. Tapi dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu cenderung kepada paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Dia menanggapi seperti itu. Dia memiliki berpikir ulang untuk melakukan kesalahan. Saya akan seperti ini, akibatnya seperti ini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu yang terjadi bila kita melaksanakan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Saya merengek minta jajan, contoh kalau di rumah, minta jajan, ibu saya pasti tidak punya uang, pasti apa? Akan dimarahi. Itu dia akan sadar dengan dirinya kalau ada konsekuensi. Kalau tidak, aku pokoknya jual duit, duit apa orang, pokoknya saya akan jual duit, pokoknya jual duit. Itu dia tidak akan berlanjut seperti itu. Kalau kita memberikan pengertian, entah itu di rumah atau di sekolah, maka dia akan memahami dengan sadar, oh seperti ini. Kemudian akan memunculkan apa? Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Bila dengan konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak akan cenderung mematuhi peraturan. Kemudian yang terjadi jika menerapkan hukuman, yaitu anak akan marah, merasa bersalah, minder, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Aku disneni, tidak dengan sadar bahwa itu dia melakukan kesalahan. Tapi kalau dengan sadar, dia akan merasa, oh aku kehilangan hak saya, dibuat tidak nyaman. Oh aku kok kancaku malah ngedoi, berkat aku nukari kancaku. Kemudian diasingkan untuk sementara. Konsekuensi adalah menimbulkan hal positif yang timbul dari dalam diri anak sendiri. Sebenarnya anak melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan itu ada yang dia butuhkan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Dia pasti ingin dari kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, belum terpenuhi. Kenapa dia melakukan sesuatu hal yang tindakan yang tidak biasa, negatif? Contohnya kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, jika anak melakukan suatu hal yang negatif, kita harus kaji dulu. Dia itu butuh apa? Yang mana? Penguasaankah? Atau kebebasankah? Atau cinta dan kasih sayang? Atau kesenangan? Atau apa? Ini contoh pertanyaan. Ibu Retno, guru kelas 1, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Ia adalah Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengenal Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa kebutuhan yang Doni tidak penuhi apa? Dari kebutuhan dasar manusia itu, cinta dan kasih sayang. bisa jadi apalagi mungkin bertahan hidup. Ada lagi kesenangan. Bisa jadi semuanya itu dia kurang. Di rumah tidak dikasih makan, dia pengen diperhatikan temannya,
dia ingin menguasai temannya, itu ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, pasti itu. Mungkin kayak ini kok yang buku ini guys kok gabur atau yang buku ini kayak ini omong mungkin dia butuh kasih sayang. Kita harus jeli melihat anak-anak yang seperti itu. Anak-anak yang seperti itu harus kita jeli, kita dekati, kita harus pahami kebutuhan apa toh yang dia butuhkan itu. Apa yang dia inginkan, kita harus paham. Satu persatu anak kita harus paham. Anak yang berbuat negatif pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dari kegiatan negatif kita bisa melaksanakan posisi kontrol. Jika dia melaksanakan kegiatan negatif cenderung ke arah negatif. Posisi kontrol yang kita terapkan bisa menghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi monitor, pemantau, dan manajer. Dan yang paling utama adalah menjadi manajer. Memanage. Oh, anak ini seperti ini. Menghukum bukan tipe kita. Atau kita memonitor. Oh, anak itu gerakannya kalau ke arah negatif seperti itu. Posisi yang tertinggi adalah kita menjadi manajer. Kita memahami kebutuhannya, kita bisa memfasilitasi, kita bisa mendekati, memberikan apa yang dia butuhkan, kemudian mengembangkan ke arah positif. Supaya anak tidak menjadi anak yang gagal. Contoh tumbuh jagungnya itu sampai kita jadi petani tidak dimakan ular. Itu contohnya jagungnya itu orang dimakan dengan sesuatu yang buruk. Senangannya bully, kemudian kayak dukung dia terus aku gak bisa menang. Kemudian dia tidak menjadi tidak panen. Kita tidak panen. Jadi kita tidak bisa memanen hasil dari apa yang kita tanam. Kita harus bisa memahami bagaimana ke arah positif. Enek ulat-ulatnya ya kita semprot. Bagaimana kita obati, sama ada itu seperti rumput-rumput lah, kita siangi, kita dekati dengan sesuatu hal yang positif supaya dia menjadi anak yang sukses, tidak memiliki identitas gagal. Bareng itu jadi cahaya, jadi cahaya yang brutal. Kenapa? Pengarahan yang keliru. Ini contoh form identitas yang gagal, kontrol dari luar, kemudian identitas yang berhasil atau sukses, kontrol dari luar sebagai teman dan pemantau. Ini nanti akan saya bagikan formnya, bisa kita baca bersama masing-masing. Kita lanjut saja. Kita akan menjadi pemantau dan manajer. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Tidak menjadi anak yang diberikan peringatan, maka aku soalnya akan melaksanakan aku seperti itu. Tidak, tapi dengan begitu saya nanti akan diterima teman-teman saya. Saya tidak memukulnya, saya sudah minta maaf, saya lain kali tidak akan melaksanakannya. Oh ternyata kacaku terus menjadi, dia akan sadar dari dalam dirinya sendiri. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Muncul.
Dari suatu kesalahan anak kita bisa menerapkan segitiga restitusi, yaitu kita memulai dari nilai-nilai apa yang kita sepakati dari keyakinan kelas, kemudian kita menvalidasi tindakannya itu salah, kemudian menstabilkan identitas. Kegiatan segitiga restitusi itu bisa diterapkan pada suatu kesalahan anak. Contohnya begini, penerapan segitiga restitusi. Di dalam kelas, anak sering memotong-motong kapur tulis di kelas 1. Yang saya terapkan itu di kelas 1 itu anak-anak kelas 1 sering kapur itu dibuat mainan, dibuat parut-parutan, buat pasar-pasaran, dibuat sesuatu mainan. Kemudian apa? Saya kumpulkan mereka. Saya tanya, itu suatu kesalahan apa bukan? Kita validasi tindakan mereka. Tindakan mereka salah apa tidak? Ini miliknya Bu Guru. Ini sehari dipakai untuk apa? Kita dekati bahwa itu tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi ini supaya kita menjadi mengembalikan anak, menstabilkan identitas, menjadi anak yang oh iya ternyata ini milik Bu Guru, lain kali tidak saya pakai. Ini seharusnya mendapat teguran. Anak-anak nanti kalau memakai kapur di sekolah, kalian akan mengganti. Kita terapkan seperti itu pada anak-anak semuanya. Semuanya anak-anak yang memakai kapur untuk mainan, kita sepakati bersama itu akan mengganti kapur. Lain kali dia akan memahami bahwa dia menggunakan kapur harus mengganti. Itu konsekuensi. Jadi validasi tindakannya adalah nanti itu tindakannya salah, kita bisa menstabilkan identitas. Oh saya menjadi anak yang melakukan kesalahan. Seharusnya saya tidak seperti itu. Saya harus bagaimana? Nanti konsekuensinya saya harus membalikan kapur, membeli kapur lagi untuk buku seperti itu. Suatu kesalahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi terhadap anak yang berlaku negatif ke arah kepada anak yang berlaku positif. Mungkin dari para saya ada yang kurang dipahami dari segitiga restitusi. Ciri-ciri segitiga restitusi itu dengan disiplin yang lain, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungannya dengan guru. Karena seperti itu seharusnya kita tidak melakukan lagi supaya tidak dimarahi. Dia kan selalu ke arah yang positif. Menuntut untuk melihat diri sendiri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa, kenapa seperti itu. Berfokus pada karakter, kemudian mencari solusi dan memberikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Tidak harus disendirikan. Dia akan memahami apa yang dilakukan, kemudian dia mengembangkan kesadarannya bahwa itu tidak boleh. Lain kali dia memberikan peringatan pada temannya bahwa yang melakukan itu tidak boleh. Kita nanti harus mengganti pada gurunya. Walaupun dia sendiri yang melakukan kemarin, tetapi dia memiliki motivasi untuk mengajak temannya tidak melakukan hal yang lebih buruk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif.
saya akhiri. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari tepuk semangat. Kita ulang karena udah lo ya. Tepuk semangat. Terima kasih banyak. Waktunya saya kembalikan kepada Disampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Atifat Guru Jina SPD SD dengan ilmunya yang sangat baru ya. Semoga bisa kita terapkan juga di lingkungan kita SDN 3 Jimbe dan membawa perubahan yang sangat baik untuk kita sebagai guru khususnya dan sebagai untuk murid-murid kita nantinya juga. Memasuki acara yang ke-6 yaitu tanya jawab. Sebenarnya sudah sangat paham ya tadi apa yang disampaikan Bu Ati karena sudah sangat jelas, tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi biar tambah jelas. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Silakan langsung berapa pertanyaan satu dijawab atau langsung berapa pertanyaan Bu Ati Fatul Jannah? Satu langsung dijawab itu saja ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, ya Ibu Eki, silakan pertanyaan. Ya, disampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang telah disampaikan dari Bu Ati tadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, yaitu tadi dijelaskan yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama dalam suatu kelas. Nah, di mana Pak, kalau kita di sini yang kita tangani adalah anak SD. Biasanya psikologinya anak SD itu biasanya masih tunduk atau masih intinya masih manut lah pada gurunya. Mereka belum terlalu berpikir mandiri dan berpikir piye ampriye kelas itu mereka membuat kelas nyaman atau tenang dalam belajar dan sehingga mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik. Pada kenyataannya sering saya temui anak-anak itu masih patuh, masih manut pada gurunya, sehingga kadang ya kita menemui bahwa anak itu merasa tertekan atau apa. Tapi kalau ditanya bagaimana kesepakatan, mereka masih mulek kayak intinya seperti itu. Nah, bagaimana apakah boleh di sini kita sebagai guru menentukan keyakinan itu atau keyakinan kelas itu ditentukan oleh kita sendiri? Itu pertanyaan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eki. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bu Indah. Monggo Bu Indah. Assalamualaikum, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu tadi ke satu Bu Eki, yang kedua saya mau bertanya Bu Ati, ya. apa kaitannya budaya positif dengan disiplin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup itu saja ya. Dua, yang pertama dari Ibu Eki, kemudian yang kedua dari Ibu Indah. Tadi dari Bu Eki, bolehkah jika keyakinan kelas itu dibuat oleh guru karena mengingat bahwa usia SD itu belum biasanya diajak secara mandiri itu belum bisa seperti itu. Bagaimana tanggapannya Bu Ati? Terima kasih atas pertanyaannya. Keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama, tidak boleh ditentukan oleh guru. Walaupun itu di sekolah SD. Kenapa sekolah dasar itu sebagai program P5? Apa P5? Apa saja P5? Mungkin salah satu P5 yaitu mandiri. Bagaimana kita memunculkan kemandirian anak, kreativitas anak,
inovasi yang mereka miliki untuk menentukan suatu keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas bersama yang tidak kita tentukan sendiri, kita bisa menggali potensi mereka supaya mereka lebih berkembang. Mungkin itu Bu Eki. Jadi kita harus menentukan bersama, tidak boleh kita tentukan sendiri. Itu bukan keyakinan kelas kalau kita menentukan sendiri, itu namanya peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus kita tentukan bersama. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita adakan curah pendapat. Hari ini kita menentukan keyakinan kelas. Jamnya sholat duha harus sholat duha. Jamnya sholat zuhur harus sholat zuhur. Kalau tidak sholat zuhur, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama dengan anak-anak, dengan siswa. Harus. Tidak boleh kita menentukan sendiri. Itu namanya hukuman atau sanksi. Pertanyaan kedua dari Bu Indah tadi, kaitannya budaya positif dengan disiplin itu seperti apa? kaitannya adalah sangat erat. Budaya positif itu ke arahnya disiplin. Jadi budaya positif dan disiplin itu kaitannya sangat erat. Kenapa? Kalau disiplin yang diterapkan seperti yang sudah ada, disiplin dengan kekerasan. Maksudnya dengan suatu yang disiplin itu harus ketat, harus suatu yang saterlek. Tapi dengan disiplin yang budaya positif itu anak-anak bahagia melaksanakan kedisiplinan yang kita tuju. Contohnya kegiatan itu adalah kegiatan dengan budaya positif dengan keyakinan kelas itu anak semakin rajin, masuk dengan kesadaran dirinya sendiri, sholat tepat waktu dengan bahagia, belajar dengan senang hati, dan itu akan berkembang untuk 10 tahun 5 tahun yang akan datang akan seperti itu. Tidak karena saya kalau dengan tekanan, disiplin dengan tekanan itu tidak akan bertahan lama. Paling sedikit, aku bosan sekolah, aku gak nyambung, setiap hari harus masuk seperti itu akan luntur. Tapi dengan disiplin positif, dengan kegiatan yang positif, itu akan tertanam sampai dia dewasa. Kenapa kita sebut budaya yang positif? Itu kegiatan yang berbudaya dengan kegiatan yang ke arah positif. Jadi akan berkelanjutan, akan tertanam di dalam diri anak bahwa itu yang saya lakukan itu baik. Yang saya lakukan ini demi diri saya sendiri, bukan demi orang lain. Saya itu belajar demi diri saya sendiri, bukan demi pakku. Karena ben dadi dokter, hanya pakku aku ben dadi dokter, pakku ben dadi profesor, tidak. Tapi kemunculan dari dalam diri sendiri bahwa saya itu butuh pinter, saya butuh belajar. Bagaimana memotivasi mereka? Jadi kita terapkan P5 itu untuk anak-anak peserta didik itu seperti itu, berkaitan dengan disiplin diri dan disiplin di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memahami pemaparan saya, Bunda? Bunda? Terima kasih atas pertanyaan hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan lain kita bahas, kita bedah bersama. Kita bedah bersama dengan Bu Kepala Sekolah dan berbagai keyakinan kelas dan budaya positif yang lain dengan program yang lebih mendetail. Terima kasih banyak. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Ibu Atifah Fulzana atas jawaban dari pertanyaan audiens tadi. Berarti sudah selesai semua, sudah memasuki acara yang penutup dari seminar budaya positif calon guru penggerak hari ini. Semoga dengan adanya seminar budaya positif ini membawa kebaikan untuk kita bersama. Memasuki acara yang ketujuh yaitu penutup, marilah kita tutup dengan bacaan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Apabila di sini saya sebagai pembawa acara ada kekurangan, saya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.